yang pertama sekali sih yang dipersiapkan yaitu ya persiapan jaringan gitu. Karena kan seperti diketahui sendiri kan kondisinya di kampung saya kan gimana ya, jaringannya itu tergantung kepada listrik. Jadi kalau listriknya padam otomatis jaringannya juga ikut mati juga. Jadi harus disiapkanlah jaringannya gitu. Itu aja sih kalau wisuda online ini. Untuk persiapan, mungkin untuk persiapannya cuman dari itu kali ya. Perangkat elektronik kayak seperti laptop atau HP mungkin kayak sekarang kan untuk laptop kan nggak semuanya spek kamera bagus kan. Jadi mungkin disarankan kemarin untuk dari Poli itu misalkan kalau kamera laptopnya jelek kayak seperti kamera laptop saya, mungkin disarankan pakai 2 device atau 2 perangkat, pakai HP satu lagi. Nanti disarankan untuk landscape untuk nge-zoom zoom bareng untuk wisudawan-wisudawati yang lainnya. Terus persiapannya mungkin untuk jaringan untuk selama wisuda besok harus stabil ya. Kalau misalkan lampu mati ya mungkin belum rezeki kali ya. Itu aja mungkin. Internet ya, karena sekarang kan wisudanya online, otomatis kuota internet itu berpengaruh besar terhadap kelancaran wisuda online tersebut. Kalau misalnya kuota kita tiba-tiba habis kan repot juga, soalnya wisuda online tuh durasinya 6 jam. Terus paling persiapan buat orang tua biar gimana tata cara wisuda online-nya seperti itu. Kemarin pas gladi bersih aku sempat ngajarin orang tua aku buat gimana nanti pas video, gimana nanti pindahin toga segala macam gitu, udah dijelasin semua gitu. Kalau proses dari wisuda itu sendiri ya sama seperti wisuda pada umumnya, cuman ya di sini tuh dilaksanakan secara online gitu. Jadi yang senat-senatnya di kampus, yang mahasiswa wisudawan sama wisudawatinya itu di rumah gitu. Dan yang memindahkan toga itu salah satu dari orang tua seperti itu. Dan mengenai ijazah itu pengambilannya setelah dilaksanakan wisuda itu sekitar 1 minggu atau 2 minggu setelah dilaksanakan wisuda. Satu lagi mungkin kayak kalau di perbedaannya lagi di prosesi ya, yang datang ke kampus itu cuma beberapa orang yang jadi perwakilan dari teman-teman. Nah, sebenarnya kan kalau kita yang wisuda, kalau menurut Abang sih ya, kita wisuda itu ya kita sebenarnya itu nggak bisa diwakilkan ya diri kita sendiri. Karena yang di wisuda itu contohnya gini, nama Stefanuza itu ternyata ketika yang dipindahkan tali itu adalah orang lain, mereka mewakili kita. Jadi kayak bukan satu sisi sih bukan merasa kayak kenapa nggak aku sih yang dipilih, tapi istilahnya kita yang wisuda terus kita yang diwakilkan kan itu rasanya beda banget gitu kan. Nah, tapi balik lagi kayak sesuatu hal yang harus kita toleransi karena nggak mungkin sesuatu yang nggak bisa kita lakukan kita lakukan gitu. Ya kalau kesan menurut saya sedih sih Kak. Sebab gini Kak, dulu waktu senior-senior saya wisuda gitu, jatuhnya kami yang meriahkan gitu kan. Sekarang dengan keadaan seperti ini, online gitu wisudanya. Jadi kayak feel-nya itu emang nggak dapet sih Kak, jujur emang nggak dapat. Namun di balik itu semua kita ambil hikmahnya aja. Kalau dipaksain gitu wisuda offline gitu. Kayak gimana ya? Dari sisi kemanusiaannya aja lah. Jatuhnya ini tentang untuk kesehatan kita sama-sama, jaga kesehatan kita sama-sama. Biarlah kayak sekarang nih kita rendahin ego kita aja. Ya udah online. Untuk feel-nya ya paling kita undang teman-teman yang di dekat rumah gitu. Saudara-saudara, paling kalau saya pribadi sih Kak undang saudara-saudara dekat rumah untuk undang ke rumah gitu biar rame aja gitu. Tapi jujur dari pribadi sedih Kak dengan wisuda online kayak gini gitu. Mungkin untuk kesan dari wisuda online ya, suasana yang sangat biasa lah, sangat biasa aja mungkin ya untuk wisuda online. Ya momen ya nggak ada momen berkesan juga ya mungkin untuk wisuda online-nya ya. Dibilang untuk
kasihan deh sama sama diri sendiri. Soalnya kan udah 3 tahun nih, 3 tahun belakangan ngelihat senior sama teman-teman yang D3 mungkin duluan udah wisuda offline kemarin gitu kan. Udah mungkin pas di diri kita, udah kebayang mungkin besok mungkin insya Allah tahun ini ya wisuda offline gitu kan. Tapi ya nyatanya gimana ya, akhirnya wisuda online. Terus ya kita kan nggak mungkin juga memaksakan kehendak untuk wisuda offline. Soalnya ya di situasi seperti sekarang, ya di corona sekarang nggak mungkin ya untuk mengumpulkan massa banyak, nggak dianjurkan oleh Pemko atau pihak kepolisian. Kemarin udah dicoba juga untuk wisuda drive-thru kan, dari Polri udah bantu untuk menyampaikan ke Pemko, tapi ya nggak dapat izin gitu. Jadi ya kesannya sekarang wisuda online dan sangat biasa dan nggak ada kesan-kesan apa-apanya. Gitu aja sih mungkin ya. Jujur kalau aku pribadi ngerasanya tuh wisuda kali ini tuh biasa aja. Karena gak ada momen ngumpul bareng teman-teman, terus ngumpul keluarga, segala macam. Kayak gak ada persiapan sih. Cuman ya sedikit terharu juga karena ya itu tadi kita nggak bisa ngumpul bareng teman-teman, terus keluarga juga nggak bisa datang buat lihat gitu kan. Cuman mungkin ini udah keputusan yang paling bijak dibuat Politeknik, mengingat kan kita lagi ngalamin situasi pandemi. Dan mungkin ini memang udah yang terbaik, dan keunikannya kayak ya kapan lagi kan gitu bisa melaksanakan wisuda secara online meskipun momentumnya tuh kurang terasa meriah seperti itu. Jadi karena di kampung kan, jadi yang IndiHome juga nggak ada kan, wifi di sini juga nggak ada kan, jaringannya nggak sampai ke kampung kan. Jadi maklum aja gitu kan. Jadi cara kami mensiasatinya ya dengan melakukan peminjaman, minta izin ke kantor camat gitu. Jadi nanti kalau terjadi mati lampu gitu, jadi pakai wifi yang di kantor itu aja gitu. Jadi sama-sama aja di sana gitu, yang satu angkatan. Ya itu tadi sih Kak, ngundang keluarga-keluarga dekat, kerabat-kerabat dekat gitu. Yang untuk ke rumah, paling ngadain syukuran sama-sama, makan-makan sama-sama gitu Kak. Paling ntar teman-teman juga datang ke rumah gitu. Itu sih aja sih Kak. Kalau untuk buat yang rame-rame kali, nggak mungkin rasanya Kak. Gitu. Sepertinya nggak ada ya. Apa ya, saya kalau dari Arif sendiri ya cuma biasa aja sih, nggak ada. Kalau misalkan mau seru mungkin ngundang teman-teman atau junior yang mau datang ke rumah dan yang ada waktu kosong lah. Mungkin di hari Sabtu kadang orang sibuk kali ya. Tapi ya kalau misalkan ada waktu diajak, yang pasti kan kita harus ngundang dulu. Misalkan ya abang mau wisuda online, terus ya datang ke rumah kalau ada waktu. Tapi kalau nggak ada ya mungkin sendiri di rumah. Yang nggak ada untuk tetap seru, nggak ada juga sih. Palingan di foto studionya ya mungkin kayak euforianya dilebihkan gitu aja sih. Kalau menurut Akak sih ya Kak, rasanya kayak kecewa dikit sih, karena kemarin itu kan sempat ada kabar-kabarnya mau drive-thru gitu kan. Oke sih, lumayan untuk drive-thru kan, karena kita emang ngambil ijazah sendiri, dipindahin tugas samanya direktur sendiri kan. Namun gara-gara tiba-tiba online, gara-gara pemberitahuan dari pemerintahan juga, ya sedikit kecewa sih. Mungkin agak banyak kecewanya kayaknya. Tapi nggak apa-apa sih kalau demi protokol kesehatan ya gimana kan gitu. Kita turutin aja apa kata pemerintah, itu demi kebaikan bersama lah. Satu sisi ada rasa sedih, ada rasa kesal, ada rasa kecewa. Tapi ya mau gimana lagi, kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa kan. Kalau kita satu sisi juga kayak kita juga tahu kampus juga sudah usahain yang terbaik untuk bagaimana prosesi wisuda yang seperti ini. Nah satu sisi yang buat kita lebih untuk mentolerir dan mengerti akan keadaan ini adalah pas gladi kemarin kita lihat banget banyak hal yang dipersiapkan kampus, baik itu bagaimana mereka nyiapin
contohnya aja kayak tampilin wajah kita dan tampilin ngatur bagaimana ketika nama kita dipanggil terus ternyata video kita yang kelihatan, itu kan perlu persiapan banget gitu kan. Nah belum lagi ada hal-hal lain yang mau disiapin kayak monitor-monitor yang banyak yang disiapin oleh kampus, sinyal yang betul-betul apa dan segala macam. Hal itu juga bikin kita lebih mengerti bahwasanya oh ternyata yang disulitkan pada saat ini bukan hanya kita aja gitu. Kekecewaan itu dari kami, iya sih. Kami seangkatan 17 itu sangat kecewa lah gitu. Karena emang iya, momen itu kita nggak dapat. Kami udah berusaha juga kemarin mengadakan petisi ribut, akhirnya gagal, kecewa. Karena corona juga kecewa, karena petisi kami juga nggak berhasil, kami juga sangat kecewa gitu. Tapi kami ya terpaksa menerima dengan lapang dada gitu. Kembali lagi, abang terlalu bersyukur. Kalau Bang Pradi selalu bersyukur ya. Setiap keadaan, setiap hal yang terjadi itu pasti ada hikmah gitu. Contohnya aja gitu. Seperti sekarang itu untuk biaya wisuda tahun ini kan mungkin wisuda yang paling menghemat biaya gitu, yang paling minim biaya gitu. Wisuda online ini jaringan sih utamanya Kak, kayak taulah gitu di daerah-daerah gitu masih ada tempat tinggal teman-teman nih yang jaringannya masih susah gitu ya kan, kayak teman-teman nih pusing gimana sih mau wisuda gitu, di rumah gak ada jaringan, kalau di kosan sendirian gitu, jadi kayak mereka tuh dilema gitu Kak antara wisuda online di rumah sama di kos-kosan di Padang gitu ya kan. Itu sih yang saya dengar dari teman-teman Kak, terutama ya jaringan gitu Kak. Tahu Bang kayak gini kan, kita kan udah mahasiswa, setiap permasalahan yang kecil maupun besar kita udah diakali untuk mengatasi hal tersebut gitu kan. Itu kita sebagai mahasiswa gitu. Contohnya abang, kalau abang keluhan, abang juga bisa ngeluh kan, jaringan nggak bisa di kampung gitu kan. Tapi pantas nggak kita ngeluh? Nggak mungkin kan kita juga yang akademis kita ngeluh, kita udah mahasiswa gitu. Ya pasti setiap permasalahan pasti ada solusinya gitu. Solusinya itu yang kita sebagai mahasiswa itu yang kita cari gitu. Kalau abang kayak gini ya kayak gitu. Abang kalau nggak di kampung nggak ada jaringan, abang pergi Payakumbuh. Payakumbuh ini kan ada rumah kakak di Payakumbuh kan alhamdulillah lancar jaringan gitu. Ya ke sana semua sekeluarga. Mungkin temannya lain kalau nggak bisa di laptop, lewat HP juga bisa kan gitu. Abang rasa rata-rata mahasiswa semua udah punya HP gitu kan. Abang rasa untuk keluhan-keluhan seperti yang lain itu bisa diatasi so. Kalau kita seorang mahasiswa, masalah untuk menghadapi wisuda online ini bisa kita atasi masing-masing pribadi gitu. Berdasarkan dari yang Kak bincang-bincang sama orang tua Kak sih, kayaknya dia fine-fine aja, nggak apa-apa. Ya udah kalau wisudanya online ya gimana kan, nggak mungkin pula kan wisudanya harus rame-rame sedangkan orang lagi COVID gitu. Terus orang tua nggak datang juga nggak apa-apa sih katanya. Tapi kita nggak tahu kan perasaan orang tua gimana gitu. Ya awalnya sih kayak kecewa gitu ya kan, udah dipersiapin dulu, udah rencana gitu, ya udah sama-sama ntar ke Padang gitu, ke kampus ngerayain wisuda gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang orang tuh udah bisa nerima gitu Kak untuk wisuda online gitu. Kalau kemarin ini sempat untuk ya cobalah gitu buat diskusi direktur kampus gitu kan. Tapi gimana lagi ya, kalau dari direktur mah udah berusaha, udah mengeluarin terobosan baru kayak drive-thru gitu ya kayak. Jadi kayak emang izin dari pemerintahnya yang nggak bisa, dari wali kota Padang yang nggak bisa. Ya udah harus terima aja. Tetap nggak bisa. Kalau respon orang tuaku sih sebenarnya biasa aja, karena kayak ya udah ketebak kan wisuda online, jadi mereka pun gak ngerasain feel yang gimana-gimana gitu, dan mereka kayak nguatin gitu, nggak apa-apa, mana tahu besok kalau ada rezeki bisa nyambung kuliah lagi. Dan aku sendiri juga sebenarnya emang ada niatan buat nyambung kuliah, cuman kan meskipun gitu ya momen kali ini tuh kayak sama aja gitu, kurang berkesan gitu. Makanya kayak kemarin karena udah tahu wisuda online ini kan, aku nyuruh ibu buat nggak usah pulang ke Padang gitu, karena cuman kayak sia-sia gitu, cuman dampingin secara online. Semangat buat yang wisuda online, walaupun online kita tetap semangat gitu. Terus jangan kecewanya banyak, soalnya mana tahu nanti di wisuda berikutnya bisa offline gitu. Insya Allah bisa wisuda lagi gitu. Mungkin mau nyambung lagi tuh gimana. Intinya ya semangat aja deh buat wisuda online ini gitu.
Kalau untuk pesan gitu, ya buat semuanya lah gitu kan. Harus bisa gitu, kayak lagi masa pandemi gini, harus bisa nyesuaiin diri. Buat teman-teman yang angkatan 17 sama 16 yang sudah sekarang, ya giat-giat cari kerjaan walaupun lowongan susah gitu di masa pandemi ini. Tetap semangat aja buat teman-teman, dan buat adik-adik yang masih kuliah gitu, semangat kuliah online-nya. Jangan jadiin alasan buat kita malas-malasan untuk untuk belajar gitu. Jangan jadikan alasan kuliah online nih buat malas-malasan gitu. Tetap semangat buat adik-adik semuanya. Itu sih Kak pesannya. Satu hal yang Abang ingin tekankan, apapun keadaannya, hal yang paling penting adalah bagaimana cara kita bersyukur dan bagaimana cara kita menghargai proses yang kita jalani masing-masing, bukan proses yang orang jalani. Karena satu lagi, kita nggak bisa bandingin proses kita dengan proses orang lain. Kita punya hidup sendiri, kita punya cara sendiri, dan kita punya jalan sendiri yang ditetapkan Tuhan. Percayalah bahwasanya masing-masing kita udah punya jalannya sendiri itu dikasih Tuhan. Kita nggak bisa membandingkan jalan kita dengan jalan orang lain. Begitu.